Langsung saja ini guys, kenapa mobil-mobilan anak tidak bisa belok kanan atau belok kiri? Kita bahas detail sekali, terutama melacak sinyal dan jalurnya, untuk controller JR1816RXS. Mari kita pelajari cara kerja dari kontrolernya atau receivernya guys. Khusus untuk yang belok kanan kiri saja ya. Ini juga masing-masing model controller atau receivernya, beda-beda menjelaskannya. Sekarang untuk kasus controller yang tipe JR1816RXS dulu ya guys. Pertama-tama, kita bagi dua bagian. 1. Bagian gearbox dan motor DC setirnya dan yang kedua adalah bagian controller termasuk remote dan listriknya. Langkah yang bagian pertama. Kita cek gearbox termasuk DC motornya dan bagian-bagian setirnya. Lepas soket gearboxnya, dan tes apakah berputar atau tidak. Dan periksa apakah ada bagian perangkat kerasnya yang patah, putus atau ada gear-gear yang pecah. Kita coba pasang dulu ya baterainya guys. Saya nggak tahu ini rusaknya apa, cara ngeceknya bagaimana. Yuk kita mulai pasang aja. Ini hidup, ini pasang dulu apinya. Positifnya mana? Positifnya ini kita pasang. Ya sudah terpasang guys. Nah ini belok kiri kanannya nggak bisa, kanan kirinya nggak mau ya, kanan kirinya nggak mau. Kita tes dulu ya guys ya, kita copot. Ini soket untuk power steering ya, ini soket power steering. Ini dites langsung ke aki. Karena ini agak kecil, ini mau saya copot. Caranya nyopot ini ada ini ditekan aja dikit masuk ke dalam. Nah, copot ya. Jadi ini ada kuncinya sedikit. Ini jangan salah mengembalikannya. Jadi diingat yang biru di sini, yang coklat di sini ya, atau apa namanya kabelnya warnanya apa jangan dipindah. Ini satu lagi supaya kita ngetesnya gampang. Ini ditekan aja nih, tekan dikit. Nah, ya. Yang ini tadi yang biru di sini. Kita tes aja langsung di sini ya. Muter nggak, dengarkan. Nah muter, lihat ini ininya di video nih. Nah gerak ya, dibalik tuh, terkan. Nah kalau sini sudah, berarti kita ngetes untuk ini power steering, steeringnya sini ya, steeringnya ini berarti tidak rusak. Jadi yang rusak adalah kontrolernya ini. Jadi kemungkinan kalau ini tidak rusak, yang rusak adalah kontrolernya. Jadi ngetesnya langsung saja. Tuh bergerak ya. Tuh berarti motornya bagus. Kita kembalikan lagi. Ini ada sedikit untuk kuncinya, ngancel, kita keluarin. Kita kembalikan lagi, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti belok kanan kirinya terbalik. Jadi yang biru kita masukkan aja, ceklik. Nah ini udah saya balikin. Jadi ini kita copot, kita tes yang rusak motornya atau yang rusak kontrolernya. Karena tadi sudah kita tes, berarti motornya bagus yang di depan. Kemungkinan kita cek di kontrolernya. Nah, ini adalah gearboxnya, penggeraknya. Ini penggeraknya ini bergerak kanan kiri. Karena kadang-kadang kenapa ini tidak belok, kenapa rodanya tidak belok? Karena ini kemungkinan pecah bisa, atau gigi-gigi yang di dalamnya pecah juga bisa. Jadi kalau tidak bisa belok kanan kiri, kalau sudah remote-nya sudah kita kontrol bagus, berikutnya adalah ngecek
ininya bergerak apa enggak, sehingga menggerakkan ini, atau bahkan ininya patah, atau DC motornya yang tidak muter. Ini guys, saya punya banyak ini guys, gearbox untuk steering. Ada beberapa macam ya modelnya, ada yang begini, ada yang begini modelnya, ada yang begini, ada juga yang mana nih, agak berbeda. Nah ini yang masih agak bagus, cuma sudah oblak. Jadi ininya, kepalanya masih ada walaupun ini utuh, tapi ini mungkin motornya nih yang, atau giginya di dalam yang pecah. Kemudian nah ini banyak sekali ini ya, di sininya pecah guys, ininya pecah satu, banyak nih yang pecah. Ini pecah lagi, pecahnya ada di sini. Ini untuk memutar itu asnya memutar sehingga tuasnya mendorong roda kanan kiri. Dua pecah. Yang ini juga, nah kebanyakan pecah di sini juga. Nah, ini pecah lagi. Ini yang sering pecahnya. Yang ini juga pecah ini guys. Jadi yang ini pecah. Harusnya kan kayak begini nih. Nah ini harusnya seperti ini, tapi ini udah pecah. Yang ini juga pecah di sini, walaupun dia bisa berputar, tapi ini juga pecah di dalamnya. Di dalamnya ada pecah itu. Yang ini juga, ini udah tidak ada. Ya guys ya, inilah beberapa contoh kenapa setir tidak bisa belok. Periksa fisiknya daripada gearbox. Nah, Langkah ini yang guys, kedua, ini ada kita periksa apakah remote kontrolnya ada yang rusak apa tidak. remote-nya nih guys. Sekarang ini remote-nya rusak apa enggak? Yang saya tutorial saya dulu kan begini. Jadi untuk mengecek ini bagus apa enggak, biasanya remote ini yang rusak hanya tombol-tombolnya saja. Kalau AC-nya di dalam ya bagus lah ya, termasuk ini hanya tombol-tombolnya aja itu aus, sehingga dia susah. Cara ngeceknya gimana guys? Cara ngeceknya ini lampu kalau menyala ya, kalau dibenci kan nggak kelihatan perubahannya. Jadi kalau ngeceknya lampunya tunggu sampai mati. Begitu kita pencet nyala berarti tombol itu bagus. Nah ini sekarang mati ya. Saya mau ngecek ini bagus nggak? Kalau ini bagus, saya pencet tadi ini harus nyala. Nah ini bagus ya. Tapi kalau dalam keadaan menyala ini kita pencet, nah ini nggak tahu ini bagus apa enggak. Kita bisa tahu ini tombol bagus dalam keadaan posisi mati dulu. Ini tadi bagus ya. Sekarang ini yang ininya, tunggusan matinya. Ini bagus enggak? Saya dengarkan. Nah, klik langsung. Tapi kalau yang bagus dipencet-pencet tuh nggak nyala, kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak, ya kadang nyala. Sekarang ini, nah ini bagus, ini bagus. Sekarang ini ya, ini untuk belok kanan kiri. Ini udah mati, tak pencet harus nyala. Kalau nggak nyala berarti aus, error atau lodong atau apalah namanya. Nah ini bagus, karena ini memang baru guys. Yang ini tungguin mati ya. Sekarang ini kalau dipencet, nah ini bagus. Kalau yang ini bagus atau enggak dalam keadaan hidup begini, nah ini bagus. Pokoknya kalau ada perubahan nyala berarti sinyal masuk. Yang ini juga kan untuk kecepatan. Nah ini bagus, pencet bagus. Kalau ini udah aus juga dipencet-pencet nggak naik-naik, kadang-kadang naik, kadang enggak. Jadi intinya ini bagus ya. Ini bagus. Menyala. Kita tungguin sampai mati. Untuk melakukan pengetesan, biarkan lampunya ini mati dulu. Nah, kalau sudah mati, baru kita pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita pencet satu persatu. Oh, ini terlalu sensitif, tapi tidak ada ceklik-cekliknya. Ini terlalu keras tombolnya, dan hampir-hampir sudah kontak sakalnya. Kita biarin mati dulu. Dan kita ngetes yang kedua. Tunggu sampai lampunya udah mati, baru kita pencet. Nah, berarti ini bagus. Ya, kita tunggu lagi mati.
bagus. Ceklik, ada suara ceklitnya. Kalau yang ini tidak ada ceklitnya, nggak ada wes. Udah keras, ini keras, ini ada ceklitnya. Kalau ini tidak ada ceklitnya, ini ada ceklit-ceklitnya. Kalau yang ini ada perubahan sinyal juga tidak, langsung nyala. Artinya kalau ada perubahan lampu, berarti ini ada sinyal masuk, sinyalnya ada sehingga ada perubahan. Bagaimana untuk mengetahui yang ini? Ya harus dimatikan dulu, karena kalau dalam keadaan nyala dipencet tidak ada perubahan, tidak kelihatan perubahannya. Nah, kita tungguin dulu sampai mati. Nah, nggak nyala. Jadi pencet nggak mau. Berarti tombol ini agak susah, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Nah, menyala. Kalau dipencet menyala berarti ada sinyal masuk. Kalau dipencet tidak ada perubahan, berarti tidak ada sinyal. Nah, ini tidak mau. Klik, tidak mau. Berarti ini tombolnya kadang-kadang connect, kadang-kadang tidak. Inilah yang akan susah. Dan bahkan ada yang dipencet lama pun tidak bisa. Tidak mau. Yang ini terlalu sensitif. Tidak sampai ceklik, dia udah. Tidak ada ceklik-cekliknya, guys. Nggak mau, guys. Nggak mau. Kadang-kadang, kadang tidak. Berarti yang ini error. Kalau yang ini mau, guys. Jadi yang rusak perlu diganti ini guys. Rp300 satu biji. Itu dia minta pagi kata dia saya kan seminggu pagi seminggu ya aku nggak bilang oh ya udah nanti aja buka dia malah dia belajar apa bisa nggak saya sama Pak Ali bisa udah halo Matiin. Good. Ini kalau dipencet, klik langsung, klik. Good. Untuk speed naik. Ini speed naik ini. Tuh 2. Kalau ini untuk pairing, ini atau 2 ini atau 2 ini. Dipencet terus yang lama, nanti ini yang dihidupkan, ini akan mati menyala sendiri. Atau pairing menggunakan yang ini. Nah, mari kita tes. Ini sudah kita rapikan, kalau keadaan mati, kita tes, kita coba. Dipencet sinyal masuk berarti nyala. Kalau tidak nyala berarti ini error. Tidak nyala ini error. Ini kalau dipencet, kalau tombolnya bagus memberikan sinyal ini akan nyala. Kita coba satu. Nah, bagus. Biarkan mati. Dibiarkan mati dulu supaya kelihatan apakah sinyalnya itu masuk atau tidak. Nah, sudah mati. Ini kita pencet. Klik saja lah. Kemudian gantian ini guys. Biarkan ini mati dulu guys. Nah, udah mati ya guys ya. Ini udah mati. Kita pencet yang ini guys. Coba ya. Sedikit aja. Nah,
Nah, langsung nyala guys. Berarti ini udah bagus. Sekarang kita tinggal mati dulu. Sekarang untuk yang tombol ini belok kanan. Tunggu dulu. Biar mati. Nah, sekarang mati. Kalau dipencet harus nyala. Nah, klik masuk. Kalau nyala gini untuk ngetes dipencet ini ya tetap aja nyala. Kita nggak tahu ini ada sinyalnya nggak. Kita pencet ini sama aja. Pencet ini sama aja dan ini aja. Tapi kalau ini bisa, ini tombolnya bagus atau enggak? Kita kalau dipencet akan berubah. Nah, berubah. Berarti ini sinyalnya masuk. Kemudian ini kita coba kita tekan untuk pairing ya, untuk menghubungkan remote-nya dengan controllernya. Ini kita pencet lama pakai kedip-kedip enggak? Ini tekan kedip-kedip. Nah, kedip-kedip. Menggunakan ini pairing namanya. Menyambungkan remote-nya ini dengan ininya. Kita pencet dulu, baru baterai masukkan. Langkah yang ketiga. Periksa secara fisik dari PCB-nya, ada yang gosong atau terputus jalurnya. Kemudian dilanjut dengan proses yang agak berat dan ruwet, melacak jalur PCB-nya, apakah ada jalur yang putus apa tidak. Ini power steering ya, ini soket power steering. Dan yang paling itu kita coba ininya. Kita zoom aja nih. Nah, ini dia. Nah, ini RJ7889 kalau nggak salah, karena udah gosong. Ini ternyata udah panas ini guys ya. Jadi ini kalau udah panas ini ya ini udah nggak bisa bekerja lagi nih. Jadi ininya gosong ya guys ya, gosong. Ini harus diganti. Makanya ini tidak bisa belok kanan, belok kiri. Untuk power steering, ini untuk gearbox penggerak roda, ini untuk power supply. Ini plus, ini minus. Ya, ini soket 7 pinnya, nggak masalah. Jadi kendalanya hanya di sini aja guys. Jadi ini kalau kita zoom, wah error, ya error. Kita buka saja. Nah, ini sudah saya masukkan ya guys ya. Ini soketnya sudah masuk. Ini sekarang kita tinggal pasang baterainya. Baterainya yang minusnya hubungan dulu. Plusnya mana plusnya? Plusnya kita sambungkan. Nah, kita sambung. Ini kita belok ke kiri, malah belok ke kanan. Saya belok ke kanan, malah belok ke kiri. Pencet ke kiri, malah kanan. Ke kanan. Berarti ini kabelnya ini dibalik saja guys. Kabel ini kalau itu dibalik, ininya dibalik, yang ini ke biru, yang biru ke yang ini abu-abu atau apa ini. Jadi ini dibalik, maka akan jadi kalau belokannya tidak sesuai dengan tombolnya, maka dibalik saja kabelnya, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu aja guys. Sip. Kemudian dilanjut dengan proses yang agak berat dan ruwet, melacak jalur PCB-nya, apakah ada jalur yang putus apa tidak. Untuk proses belok kanan kiri, mari kita perhatikan PCB yang tidak di blok merah. Yang tidak di blok merah itu adalah bagian untuk proses belok kanan belok kiri. Ingat belok kanan belok kiri. Untuk PCB ini hanya untuk proses dengan remote control. Karena untuk yang manualnya tidak perlu adanya PCB, karena langsung menggunakan tangan dan setir untuk beloknya. Untuk pengecekan ini, kita harus menggunakan multitester ya, terutama yang ada suara bipnya untuk melacak jalur putus atau tidak, dan untuk memantau ada tegangannya atau tidak. Dalam keadaan off atau mati, probe negatif ditempel ke negatif soket power supply. Kemudian ukur tegangan positifnya menggunakan probe positif. Di soket power supply, di pin nomor 1 soket 7 pin dan di pin nomor 4 IC RZ7889, bertegangan 12 volt. Jika tidak, maka ada jalur yang putus. Kita coba dulu ya guys ya. Ini saya mau nyari koneksinya guys. Saya hubungkan. Ini positif ya, ini positif. Saya coba ini kemana yang connect. Ini pin nomor 1 ini harus connect guys. Nomor 2 enggak connect. Ini nanti harus disambungkan dengan sini guys supaya ada 12 wattnya sehingga hidup. Ini connect. Kemudian yang harus connect lagi ini adalah ini kaki nomor 4.
dari RZ7889. Ini harus ada koneksinya. Kemudian kalau kita balik sini guys, ini juga harus sudah ada positifnya. Kemudian guys, untuk yang ground ini guys, ini ya, ini harus sudah nyambung di kaki pin nomor 4 ini. Nampit. Di samping 4 sini adalah pin nomor 3 daripada IC 7889. Ini ground ya guys ya. Yang ground ini juga nyambung ke sambung tadi ke kaki nomor 4 ya. Ini 4 ground, ini juga ground. Kemudian semua IC Y1 yang kecil-kecil ini di sini guys. Nah ini kaki sebelah sini ya guys ya. Ini kemudian sini, kemudian juga nyambungnya di 7530 mana ini udah masuk ground 7530 ground. Kemudian semua Y1 yang sebelah sini ini juga masuk. Kemudian ini di sini kaki nomor 12. Kemudian ini juga di sini. Kemudian ini untuk ini di kaki nomor 7. Kemudian ini yang Y1 ini Y1 ini banyak. Nomor 12. Nah, itu semua dalam keadaan off, itu groundnya sudah masuk di ujung-ujung. Tetapi yang ini IC ini guys, belum dapat tegangan positif. Tegangan positifnya ini dari positif ngambil ini 7530. 7530 ini guys. 7530 ini akan menghasilkan tegangan 3 volt. Kalau ini nanti positif yang tengah sini akan nyambung dengan sini. Kalau ini tidak diberi tegangan positif nomor 2, maka ini 3 voltnya tidak muncul. Kalau 3 voltnya tidak muncul, maka IC ini tidak hidup. Maka ini harus dihubungkan. Nanti kita lacak guys. Nah, sekarang saya mau melacak lagi guys, tegangan 3 voltnya yang dari 7530. Ini adalah 7530 guys, ini IC-nya. IC ini 7530 nanti akan menghasilkan 3 volt. Yang mana 3 volt ini hubungan dengan ground ya, ini ya. 7530 ini kan dapat ground. Ya, ini ground. Berarti yang ini yang tengah. Ini nomor 2. Nanti akan nyambung ke sini guys. Ya, sini. Keluaran sini guys, keluaran dari sini. IC yang sini akan nyambung ke kakinya ini 7530 tengah. Nah, ini guys, ini yang tengah, yang ini kecilan ya, susah. Nah, ini nyambung ini dari sini lari ke sini, dari sini ujung sini keluar masuk ke tengah. Yang ini IC 735 sini nyambungnya ke ground. Jadi ini ada 12 voltnya ada dimasuk. Kalau 1 dan 2 tidak dihubungkan,
maka yang tengah ini tidak dapat tegangan 12. Dari IC 7530 guys, ini akan keluar ini kaki yang sini guys. 1, 2, 3. Nah, kaki ini nanti akan 3 volt. 3 volt ini larinya akan ke sini. Ya, ini harus hidup. Ke sini guys. Nah, yang ini guys, ini adalah XN297 LBW. Ini adalah transceiver. Transceiver itu untuk mengirimkan dan menerima data RF ya, dari remote control ke sini. Ya, di sini ini di sini yang nomor berapa ini? Nomor 8 ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ini antena. Ini 7530 guys. 7530 ini kaki 3 volt. 3 volt akan menyuplai ke sini, 3 volt akan menyuplai ke sini juga. Jadi kalau ini harus hidup. Ini guys, ini adalah XN297 LBW. Ini adalah transceiver untuk mengirim datang lewat udara dari remote ke sini. Jadi ini titik nomor 8 ini 1 2 3 4 5 ini adalah untuk antenanya. Yang 1 2 3 ini adalah untuk komunikasi dengan ini guys ya. Kita tes ya guys ya. Ini satu connect dengan satu, nomor 2 sebelahnya, nomor 3 sebelahnya ya. Yang ini 1 2 3 XN ini nomor 7 ini adalah untuk ground. Kita connect ke sini. Yang ini untuk plus 3 volt, connectnya dengan 7530 ya. Jadi di sini ada IC 7530 ini. Yang titik ini, nah ini 3 volt. Ini 12 watt, nanti hubungannya ke pin nomor 2 sini. Ini akan dengan 3 volt. 3 volt ini nanti untuk suplai ini, untuk suplai ini 3 volt semua. Makanya ini harus hidup. Guys, untuk menggerakkan DC steeringnya ya. Ini ada IC RZ 7889. Kaki nomor 56 ini nyambung, 78 ini nyambung. Ini nanti akan bisa mengeluarkan plus minusnya, plus minus untuk menggerakkan roda, makanya ini harus connect ke sini, guys. Ini ke sini 78 ini connect ya. Sini terus connect nyambung ke sini dulu. Terus ke sini juga, ke sini juga. Baru ke sini guys. Yang sebelahnya ini 56 ini juga harus connect. Ini connect, ini connect. Nah, ini juga harus nyambung ke sini. Ini juga harus nyambung ke sini. Ini juga harus nyambung ke sini guys. Ke IC nomor kaki nomor 56. Ya. Ini nyambung ke 56, yang sini harus nyambung ke 78. Ini untuk memutar kanan kiri. Ini harus connect dikit-dikit masuk ke sini. Ini harus connect dikit-dikit masuk ke sini. Oke. Ini guys, yang kaki nomor 4 ini guys ya. Nomor kaki 4 ini nyambung ke sini guys, ini. Nah, ini nomor 4. Nah, ini untuk mengaktifkan ini guys, RHZ 7889 menghasilkan untuk memutar DC motor di sini. Ini mendapat sinyal kalau belok kiri sini ya, sini nanti dapat sinyal di sini guys. Nah, yang ujung ini ke kaki sini. Yang sebelahnya sini guys, sebelah sini yang nomor 2 ini nomor 2.
Ini nomor 2 ini sini guys. Yang nomor 1 dengan kaki sini, yang kaki ini sebelahnya, ini dengan sebelahnya juga. Ya, inilah belok kanan kiri. Ini jalurnya harus sampai ke sini. Kalau ini tidak diberi sinyal, kadang-kadang putus juga. Walaupun ini sudah bagus, kalau jalurnya putus, perintahnya putus, ya nggak bisa belok. Ini kadang-kadang di sini itu nggak nyambung juga ke sini, entah gimana. Dan ini beberapa controller ini lewat resistor dulu. Kalau ini kayaknya langsung. Jadi yang nomor 2 ini langsung ke sini. Belahnya ini langsung ke sini. Dan ini tidak menggunakan resistor. Untuk proses belok kanan kiri, itulah jalur sinyal ataupun listrik yang saya ketahui. Pastikan bahwa jalur sinyal tersebut mengalir sesuai dengan tugasnya. Semoga itu bisa membantu mencari komponen mana atau bagian mana yang mengalami kerusakan. Karena, walaupun IC-nya tidak rusak, sangat sulit untuk mencari jalur mana yang terputus. Semoga bermanfaat untuk melacak kerusakan tingkat dewa, lacak jalur, pada proses belok kanan atau belok kiri.